Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Tangahu dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 221421061. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah saya yang berjudul Antagonisme Politik di Indonesia serta studi kasusnya. Baik, langsung saja kepada materi. Jadi antagonisme adalah unsur yang paling penting dalam politik. Karena antagonisme ada, maka harus ada usaha untuk menghilangkan atau menguranginya, guna mencapai integrasi sosial. Masalah utama dari antagonisme politik adalah bagaimana menentukan sebab-sebab dari antagonisme politik. Setiap doktrin politik menekankan suatu sebab. Bagi kaum konservatif tradisional, perjuangan untuk merebut kekuasaan menempatkan elit, mereka yang mampu melaksanakan kekuasaan melawan massa. Mereka yang menolak untuk mengakui superioritas alami dari elit dan haknya untuk memerintah. Beberapa orang juga mempertahankan bahwa ada ras-ras superior yang ditentukan untuk berkuasa dan ras-ras inferior yang bisa berpartisipasi di dalam proses peradaban di bawah bimbingan ras-ras superior. Kaum liberal menolak paham tentang kebersamaan alami di kalangan kelompok-kelompok sosial atau ras. Mereka melihat perjuangan politik seperti perjuangan ekonomi di dalam satu masyarakat di mana tidak ada cukup benda konsumsi untuk memuaskan permintaan umum. Ada persaingan yang konstantan di antara manusia, di mana setiap orang mencoba meraih keuntungan yang besar-besarnya bagi dirinya dan merugikan orang lain. Hal ini menegaskan bahwa memegang posisi kekuasaan memberikan seseorang keuntungan yang sangat besar. Dari sini, homo politicus tidaklah berbeda dari homo economicus. Pergumulan politik yang mempunyai motif yang sama seperti persaingan ekonomi. Kedua-duanya adalah bentuk dari struggle for life yang secara mendasar menempatkan suatu spesies melawan yang lain dan individu di dalam spesies melawan yang lainnya. Menurut biologi Darwin, bagi kaum Marxis, antagonisme politik pada hakikatnya bersifat ekonomis. Akan tetapi, mereka tergantung pada sistem produksi daripada persaingan bagi benda-benda konsumsi. Keadaan teknologi menentukan cara produksi seperti pertanian purba, pertanian feodal, dan industri pertanian yang pada gilirannya menghasilkan kelas-kelas sosial. Beberapa kelas mempunyai alat-alat produksi dan karena itu dominan, sedangkan yang lainnya mempunyai kemampuan bekerja yang harus dijual jasanya kepada dan memiliki alat. Kelas yang terdiri dari pemilik harta benda mempergunakan keadaan itu untuk mempertahankan dominasinya terhadap kelas yang tidak mempunyai harta milik yang secara alami menolak penindasan ini. Jadi konsekuensinya perjuangan politik disebabkan oleh perjuangan kelas. Selanjutnya, antagonisme itu lahir atas perdebatan panjang ideologi politik klasik. Tokoh yang terkenal melahirkan ide ini adalah Laclau. Ia pertama menyusun argumentasinya saat menuliskan penelitian dengan judul Argentina Imperialist Strategy and the May Crisis. Tulisan ini menggambarkan krisis politik yang terjadi pada negara Argentina di tahun 1969. Dalam ceritanya, kala itu banyak mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Mereka bergabung pada buruh di Cordoba untuk memprotes pemerintah. Konflik yang terjadi terus-menerus membesar hingga menggulingkan otoritisme militer pada tahun 1973. Titik fokus kajian Laclau yang pada peristiwa ini adalah pertanyaan fundamental berupa kenapa kesatuan mahasiswa dan buruh tercipta. Ia mengatakan yang demikian dimungkinkan disebabkan adanya indikasi tercapainya kesejahteraan, namun lebih condong karena penolakan sistem penguasaan militer pada sektor ekonomi masyarakat. Penolakan yang didorong oleh kekuatan politik yang besar dan akhirnya mampu menggulingkan kekuasaan otoriter yang sebelumnya ada. Selanjutnya kita masuk ke sebab-sebab antagonisme politik. Secara
katalogikal, antagonisme politik dibedakan pada tingkat individu seperti kecerdasan pribadi dan faktor psikologis serta lainnya. Pada tingkat kolektif seperti faktor rasial, perbedaan dalam kelas sosial dan faktor-faktor sosiokultural. Setiap kategori sesuai dengan sebuah bentuk perjuangan politik. Perjuangan yang berputar di sekeliling kekuasaan terjadi di antara individu-individu yang bertentangan dan bersaing. Mendapatkan portofolio kabinet, kursi parlementer, pos menteri, berbagai jabatan publik, dan sebagainya. Dalam konteks lebih luas, konflik-konflik individual yang ditingkatkan magnitudonya oleh konflik-konflik universal antara kelompok dalam masyarakat, ras, kelas, komunitas, lokal, koperasi, bangsa-bangsa, dan seterusnya. Dua jenis kepentingan perjuangan individu dan kolektif menjadi campur baur. Artinya, pentingnya ditangan dan bersaing. Mendapatkan portofolio kabinet, kursi parlementer, pos menteri, berbagai jabatan publik, dan sebagainya. Dalam konteks lebih luas, konflik-konflik individual yang ditingkatkan magnitudonya oleh konflik-konflik universal antara kelompok dalam masyarakat, ras, kelas, komunitas, lokal, koperasi, bangsa-bangsa, dan seterusnya. Dua jenis kepentingan perjuangan individu dan kolektif menjadi campur baur. Artinya, pentingnya ditasvirkan secara berbeda oleh ideologi dan politik yang dianut. Ideologi rebela terutama dipertimbangkan oleh konflik-konflik individual yang mengakibatkan konflik kolektif, ideologi sosialistik dan konservatif berbuat persis sebaliknya. Yang pertama, menekankan konflik-konflik kelas, dan keduanya, konflik di antara ras-ras atau kelompok horizontal atau bangsa-bangsa dan agama-agama dan semacamnya. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya tentang antagonisme politik Indonesia. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Untuk itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.